Cara memulai hingga memasarkan hasil budidaya ikan bawal. Budidaya ikan bawal memiliki potensi bisnis yang cukup menjanjikan. Banyak masyarakat di Indonesia yang menyukai ikan air tawar ini karena kelezatannya dan cocok diolah dengan resep masakan apa saja. Wajar saja bila setiap tahunnya permintaan ikan bawal semakin meningkat. Modal yang diperlukan untuk memulai agribisnis budidaya ikan bawal cukup terjangkau di bawah 5 juta rupiah. Ikan bawal bisa bertahan hidup di kolam terpal sehingga bisa memangkas biaya operasional budidaya ikan. Untuk memulainya, sobat bisa menyimak informasi berikut ini mengenai faktor-faktor yang dibutuhkan untuk budidaya ikan bawal. Peluang bisnis budidaya ikan bawal di Indonesia. Sobat bisa memulai bisnis budidaya ikan bawal dengan modal mulai dari 2 juta rupiah. Modal tersebut sudah mencakup biaya pembuatan kolam budidaya, biaya membeli benih ikan bawal tergantung banyaknya benih yang dibeli, sampai biaya operasional awal. Sedangkan keuntungan bersih yang akan didapatkan bisa mencapai 27% per bulannya. Ambil contoh apabila sobat memulai bisnis budidaya ikan dengan modal 7,7 jutaan rupiah. Anggaplah bahwa sobat menjual ikan bawal setiap harinya minimal 12 ekor dengan harga Rp22.000. Maka dalam 1 bulan, pendapatan kotor bisa mencapai 7,9 jutaan rupiah. Asumsikan juga bahwa biaya operasional yang dibutuhkan sebesar 5,7 juta rupiah per bulan. Jadi, keuntungan bersih yang didapatkan sekitar 2,2 jutaan rupiah per bulan. Apabila keuntungan bersih tersebut rutin didapatkan, maka bukan tidak mungkin dalam waktu kurang dari 4 bulan sobat bisa berhasil balik modal. Bisa saja keuntungan tersebut akan melebihi perhitungan di atas karena menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap bulannya selalu ada permintaan 3-4 ton ikan bawal di pasar lokal. Belum lagi permintaan ekspor ikan bawal yang semakin hari semakin meningkat khususnya di Singapura dan Malaysia. Tampak begitu menggiurkan, keuntungan bisnis budidaya ikan bawal ini tak membuat sobat luput dari beberapa kelemahan dan keuntungan bisnis budidaya ikan bawal. Keuntungan bisnis ternak ikan bawal ini tentu menghasilkan profit yang stabil setiap bulannya karena permintaan selalu meningkat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat selama melakukan ternak ikan bawal. Di antaranya seperti kemungkinan berkurangnya nafsu makan ikan bawal terjangkit penyakit bintik putih, ikan bawal memiliki pergerakan yang lambat, atau terjadi pendarahan di sirip, insang, dan kulit ikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kunci utamanya hanya satu, yakni memperhatikan kualitas dan suhu air pada kolam budidaya dengan cara rutin mengganti air dan memberikan beberapa vitamin atau vaksinasi. Oleh karena itu, sobat perlu memahami dengan benar cara budidaya ikan bawal agar menghasilkan ikan berbobot tubuh besar dan sehat. Cara budidaya ikan bawal. Adapun tahapan-tahapan cara budidaya ikan bawal mulai dari mempersiapkan kolam budidaya ikan, menebarkan bibit, cara memberi pakan ikan bawal, merawat, sampai memanen ikan bawal adalah sebagai berikut. Pertama, membuat kolam ikan bawal. Ada 3 jenis kolam yang digunakan untuk budidaya ikan bawal, di antaranya ada kolam terpal, kolam tanah, dan kolam tembok. Biaya yang perlu dipersiapkan untuk membangun ketiga kolam tersebut berbeda-beda. Apabila modal terbatas, sebaiknya sobat melakukan budidaya ikan bawal menggunakan kolam terpal. Namun, bila ternyata sobat memiliki modal yang cukup untuk membuat kolam tanah atau kolam tembok, maka sah-sah saja melakukan budidaya ikan bawal di kolam tanah atau kolam tembok. Untuk masing-masing kolam memiliki persiapan yang berbeda-beda. Kolam terpal. Sobat perlu memperhatikan kebersihan kolam terpal sebelum mengisinya dengan air bersih dan menebarkan benih. Setelah diyakini bahwa kolam terpal telah bersih dan bebas dari kotoran, sobat bisa mengisi kolam terpal dengan air bersih setinggi 30-50 cm, tergantung dari banyaknya ikan bawal yang akan dibudidayakan. Selanjutnya, tebarkan larutan vitamin atau pupuk tambahan dan diamkan selama beberapa hari untuk selanjutnya bisa ditebar benih ikan bawal. Kolam tanah. Sementara itu, pada kolam tanah dibutuhkan treatment khusus, di antaranya adalah bersihkan kolam tanah,
khususnya dasar tanah dan keringkan. Lapisi dinding tanah menggunakan pemantang untuk meminimalisir kebocoran dan balur kapur tohor dengan dosis 25 kg agar pH tanah meningkat dan menghilangkan kolam dari hama yang mengendap di celah tanah. Tambahkan pupuk kandang dengan kadar 25-50 kg untuk kolam seluas 100 meter persegi. Selanjutnya, sobat bisa menambahkan air setinggi 3 cm dan diamkan selama 2-3 hari. Secara bertahap tambahkan air hingga setinggi 40-60 cm dan setinggi 80-120 cm. Namun, tinggi akhir kolam budidaya tergantung banyaknya ikan bawal yang dibudidayakan. Sebelum menebarkan benih, diamkan kolam selama kurang lebih 7 hari untuk memastikan bahwa kolam sudah ditumbuhi fitoplankton maupun zooplankton. Saat warna kolam sudah berubah menjadi hijau terang, maka sobat bisa menebarkan benih ikan bawal. Kedua, memilih dan menebarkan bibit ikan bawal. Tips memilih benih ikan bawal berkualitas terbaik adalah dengan memperhatikan ukurannya. Idealnya benih ikan bawal terbaik berukuran 5-8 cm. Benih ikan bawal tidak memiliki cacat fisik, warna masing-masing benih hampir sama, dan benih aktif bergerak di dalam kolam. Cara penebaran benih ikan bawal yang benar adalah menggunakan cara aklimatisasi melalui proses adaptasi. Biarkan plastik yang berisi benih diletakkan di atas permukaan air untuk beberapa waktu sampai terlihat bahwa plastik berembun. Tujuannya adalah agar benih ikan bawal bisa beradaptasi dengan suhu kolam budidaya. Sebab, bila sobat melewatkan tahapan ini, maka dampak terburuknya adalah kematian dini pada benih ikan bawal. Setelah plastik berembun, sobat bisa melepaskan benih secara perlahan dan biarkan mereka berenang dengan sendirinya menuju kolam budidaya. Khusus untuk kolam terpal, idealnya kepadatan benih ikan bawal berkisar 100-150 ekor per meter dengan ukuran benih antara 5-12 cm. Ketiga, memberikan pakan ikan bawal yang benar. Biaya penyediaan pakan ikan bawal bisa mencapai 60% dari total biaya operasional dan produksi budidaya ikan bawal. Karenanya, sobat harus mempertimbangkan dengan matang saat memilih makanan ikan bawal dan cara memberinya makan. Pakan ikan bawal harus mengandung beberapa nutrisi baik seperti protein, vitamin, karbohidrat, lemak, dan mineral untuk membantu pertumbuhan ikan bawal. Ikan bawal tergolong ke dalam jenis ikan omnivora, artinya sobat bisa mencampur pakan ikan bawal sesuai budget. Ikan bawal bisa mengonsumsi pakan hewani, nabati, atau pelet. Banyaknya pakan yang diberikan untuk satu kali makan sebanyak 3%-5% dari bobot sampling ikan bawal dengan kadar protein minimal 25%. Campurkan pakan ikan dengan vitamin lipopolisakarida sebagai imbos pertumbuhan ikan bawal. Berikan pakan ikan bawal sebanyak 3 kali sehari. Pastikan bahwa tebaran pakan telah merata menyebar ke seluruh kolam. Keempat, merawat kesehatan ikan bawal. Ditemukan beberapa kasus bahwa jumlah ikan bawal saat memasuki waktu panen justru berkurang cukup drastis dari perkiraan masa panen. Hal ini terjadi karena pembudidaya ikan kurang memperhatikan kesehatan ikan bawal. Ikan bawal juga bisa terjangkit dari beberapa hama dan penyakit seperti Ichthyopteris, kapang, jamur, Streptococcus, dan Curtia. Selain itu, ikan bawal juga kerap mengalami stres yang bisa menghambat pertumbuhan ikan bawal atau dampak terburuknya adalah kematian dini. Untuk menghindari hal tersebut, sobat perlu menjaga kualitas air kolam budidaya dengan memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Menjaga suhu air kolam pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Menjaga pH air berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Mencampurkan air kolam dengan oksigen terlarut sebanyak 5 mg per liter. Mencampurkan kandungan amonia dengan kadar kurang dari 0,02 mg per liter. Memastikan kecerahan air agar bisa ditembus cahaya lebih dari 30 cm. Memperhatikan kadar O2 dan CO2 pada air kolam. Kelima, memanen ikan bawal. Tahapan terakhir cara budidaya ikan bawal adalah proses memanen ikan bawal. Idealnya, sobat bisa melakukan panen ikan bawal saat usianya telah mencapai 4-6 bulan atau ikan memiliki berat antara 300-500 gram per ekor. Kendati demikian,
Bisa saja ikan bawal dipanen di bawah waktu ideal tersebut dengan catatan bila ada permintaan dari pasar. Namun, sayangnya sobat akan menjual ikan bawal dengan ukuran kecil sehingga ini akan memengaruhi harga jualnya. Disarankan untuk memanen ikan bawal di pagi atau sore hari dengan melakukan kuras kolam ikan budidaya terlebih dulu hingga menyisakan air setinggi 25-30%. Setelah itu, sobat baru bisa mengambil ikan bawalnya. Tips sukses bisnis budidaya ikan bawal. Sebaiknya sebelum melakukan budidaya ikan bawal, sobat perlu mempersiapkan bisnis plan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti struktur dan strategi bisnis, mengetahui dan mengenal target pasar, mengetahui bagaimana cara untuk memasarkan produk, mengenal kompetitor bisnis, dan susun perencanaan keuangan serta operasional. Jadi, mempersiapkan modal saja belum cukup untuk mengembangkan bisnis, khususnya agribisnis budidaya ikan bawal. Tips agar bisnis berjalan sukses, di antaranya, menjaga kualitas dan kuantitas ikan bawal, memastikan kualitas benih dan pakan ikan bawal, mampu membaca peluang, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, merasa yakin dan tak gampang putus asa bila menemukan hambatan bisnis, merencanakan strategi marketing bisnis yang terbaik. Bila dijelaskan secara detail, sebenarnya ada banyak target bisnis budidaya ikan bawal ini, mulai dari pengepul dan pedagang ikan di pasar tradisional, menawarkan rumah makan dan restoran, hingga langsung menawarkan kepada ibu rumah tangga untuk konsumsi sehari-hari. Sobat perlu mengelola target pasar tersebut agar konsisten mengonsumsi ikan bawal melalui bisnis sobat. Caranya dengan membuat dan mengembangkan strategi marketing dengan cara menjual ikan bawal dengan harga yang mampu bersaing, memberikan promosi, menyediakan beragam harga jual dalam bentuk paket, memanfaatkan digital marketing sebagai alat pemasaran, bisa melalui media sosial atau platform-platform online lainnya. Demikianlah cara budidaya ikan bawal dari awal hingga panen yang bisa sobat praktekkan. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan salam sukses.